Penuhi hari-harimu dengan dedikasi. Kenapa harus dedikasi? Setiap hari yang diisi dedikasi lebih punya arti. Setiap hari yang diisi dengan dedikasi lebih punya nilai. Setiap hari yang diisi dengan dedikasi lebih termotivasi bagi kita untuk terus melakukan yang terbaik terhadap usaha ini. Dengan dedikasi itu kita makin yakin bahwa usaha ini jalan yang benar, bahwa jalan yang benar ini bisa kita wariskan kepada seluruh anak cucu kita lewat dedikasi tiada henti. Ini hari apa? Masa sih udah minggu lagi? Besok? Seminggu lagi ya? Berarti udah 3 pekan? 4 pekan? Oke, sering kita ngalamin gitu? Kita bahas di tema kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 7 hari dalam sepekan. Kenapa 7 hari dalam sepekan? Karena orang melakukan bisnis, usaha, dagang, retail, perniagaan, maunya dalam 1 pekan itu lebih dari 7 hari. Karena 7 hari dalam 1 pekan buat mereka terasa amat pendek, sedikit, sempit, dan kurang punya gerak. Kayaknya kok cepet banget ya, sudah Sabtu lagi. Cepet banget ya, sudah Senin lagi. Sementara capaian dan pencapaian 1 pekan pertama belum 90%. Maka 7 hari dalam 1 pekan itu sesuatu yang worry, mengerikan, menggelisahkan, menakutkan untuk mereka yang serius melakukan analisa dari sebuah bisnis yang dilakukannya. Yuk kita ungkap 7 hari dalam 1 pekan. Apa saja tipsnya? 1. Penuhi hari-harimu dengan dedikasi. Kenapa harus dedikasi? Setiap hari yang diisi dedikasi lebih punya arti. Setiap hari yang diisi dengan dedikasi lebih punya nilai. Setiap hari yang diisi dengan dedikasi lebih termotivasi bagi kita untuk terus melakukan yang terbaik terhadap usaha ini. Dengan dedikasi itu kita makin yakin bahwa usaha ini jalan yang benar, bahwa jalan yang benar ini bisa kita wariskan kepada seluruh anak cucu kita lewat dedikasi tiada henti dan lewat dedikasi penuh arti tanpa henti. Dedikasi, inspirasi, dan jangan lupa untuk terus lakukan yang terbaik dalam semua aksi dan dalam semua kegiatan keseharianmu, dalam bisnismu, dalam dagangmu, dalam retailmu, dalam usahamu dengan penuh frame bernama dedikasi. Yang kedua, maksimal dalam setiap putarannya. Emang ada yang nggak maksimal? Bahkan yang bantet, kata orang Ciputat. Bantet itu apa ya? Separuh matang. Kalau separuh matang mendingan masih ada separuh yang matang. Ini bahkan jauh dan kurang dari separuh matangnya. Itu namanya bantet. Ibarat kita goreng keripik atau empingnya atau kerupuk, ada yang masih mentah tuh. Digigit sakit, dibuang sayang. Nah, itu bantet. Nah, makanya maksimal dari setiap putaran harus dipastikan agar setiap putaran kita punya target yang memang kita harapkan terjadi di dalamnya. Agar setiap putaran punya nilai, punya arti, punya makna, dan bisa memberikan rangsangan yang lebih dahsyat untuk putaran-putaran selanjutnya. Dan dari putaran yang dahsyat akan lebih mewarnai kita punya usaha. Dari setiap putaran yang punya nilai dan punya kesan yang lebih dahsyat dari putaran sebelumnya akan memberikan tim satu warna motivasi tersendiri agar yakin bahwa jalan ini, bahwa putaran ini semakin dahsyat dan semakin perlu serta semakin hari semakin harus ditingkatkan dengan penuh dedikasi, motivasi, dan kaya inspirasi. Yang ketiga, sabar dalam prosesnya. Kenapa sabar dibawa-bawa? Ini bukan sabar nama seorang yang di luar sana. Ini sabar dalam bentuk gimana kita untuk memastikan hati, psikologis, pikiran, dan gestur tetap perlahan, sabar, ramah, penuh dengan ketelitian, tidak cemas, sabar yang positif. Karena ada sabar yang negatif, banyak. Misalnya apa? Toko kita dicolong orang, kok kita nggak tangkep, kita nggak lapor yang berwenang, sabar. Atau salah tuh. Bukan sabar yang itu ya.
Sabar dalam proses artinya pada saat kita meyakinkan dan memastikan agar prosesnya terjadi lebih keren, kita penuhi dan selingi serta frame dan bingkai dengan kesabaran. Karena pada saat kita sabar melakukannya, insya Allah buahnya manis. Insya Allah hasilnya gemilang. Insya Allah prestasinya lebih punya arti, lebih punya nilai, dan punya kesan sesama, dan kepada sesama, dan buat siapapun juga. Yang keempat, hadapi hambatan, rintangan, tantangan, dan apapun juga, serta rubah semua itu menjadi peluang. Jadi bukan sekedar dihadapi, rintangan, hambatan, tantangan, tapi pastikan itu berubah menjadi peluang. Itu berubah menjadi kans dan kemungkinan agar kita bisa meraih untung. Agar dari semua itu kita meraih prestasi. Agar dari semua itu kita punya ambisi yang bernilai, punya arti dan makna untuk tetap dilakoni, untuk tetap dijalani, untuk tetap diaktualisasikan. Yang terakhir, tentunya bukan terakhir untuk yang akan datang, terakhir di tema kali ini saja. Yang kelima, nomor 5 ya. Jadikan rutinitas untuk membangun, jadikan rutinitas untuk memotivasi, jadikan rutinitas sebagai sesuatu bingkai positif agar semua yang menjadi kesatuan dalam usaha kita punya kesempatan untuk terbangun dan membangun sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari situ bangunan bersama usaha ini, dari situ bangunan bersama bisnis ini, bangunan bersama retail ini, dagang ini menjadi kesungguhan yang dahsyat, punya dampak dahsyat, punya nilai dahsyat, dan segala sesuatu yang dahsyat, dan tetap bermartabat. Terakhir, di poin ke-6 menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa menjadikan rutinitas untuk bisa membangun dari sebuah tim, dari sebuah struktur dan sebagainya? Kenapa harus seperti itu? Emang nggak bisa dengan cara lain? Emang nggak bisa dengan pola lain? Jawab sendiri ya. Boleh pakai contekan, boleh tanya tetangga, boleh tanya orang tua. Tidak perlu takut salah, tidak perlu takut benar, karena yang pasti ada sesuatu yang bijak dari sebuah jawaban kita. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan atau tebarkan atau transfer dan transformasi jika itu baik. Jangan lupa isi kolom komentar. Ada yang harus didiskusikan, ada yang harus dikritisi, ada sumbang saran, silahkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti. Yuk bantu yatim beli kopi. Insya Allah 30% dari laba bersih akan kami salurkan yatim, fakir, difabel dari kalangan tidak mampu, Palestina, dan penderita kanker.